Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bahan aktif yang terkandung dalam insektisida, tepatnya di Desa Gunung Panti, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vera Astuti, Dinda Alfianti Rahayu, Rizky Amalia, dan Mahestri Yoro Mukti. Serangga merupakan hewan yang keberadaannya tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Serangga mempunyai peranan positif terhadap manusia, akan tapi di samping itu juga banyak serangga yang merugikan manusia. Salah satu aspek yang merugikan serangga yaitu pada aspek kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan, itu diperlukan adanya pengendalian serangga. Pengendalian yang paling efektif dan populer yang dilakukan saat ini yaitu dengan menggunakan insektisida. Insektisida sendiri merupakan zat kimia yang berfungsi sebagai pemberantas serangga pengganggu. Insektisida banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis, di mana untuk kejadian penyakit melalui vektornya itu sangat tinggi. Penggunaan senyawa kimia untuk mengendalikan hama tersebut sangat banyak digunakan sekarang. Di dunia sendiri untuk menggunakan pestisida ini hingga mencapai 2 juta ton per tahunnya, dengan jenis pestisida yang paling banyak digunakan itu herbisida, insektisida, serta fungisida. Berdasarkan data Environmental Protection Agency atau EPA, terdapat lebih dari 3.500 produk yang merupakan insektisida dengan bahan aktif pyrethrin dan pyrethroid, yaitu merupakan bahan aktif yang banyak digunakan secara luas di rumah tangga. Penggunaan pyrethrin dan pyrethroid ini meningkatkan terutama dalam dekade terakhir karena pestisida jenis organofosfat yang sudah merosot akibat sangat toksik dibanding dengan pyrethroid. Ini merupakan gambar pemetaan bahan aktif insektisida di Desa Gunung Panti, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dari hasil survei di beberapa tempat, ditemukanlah hasil seperti pada gambar. Dari hasil survei, di tempat 1 merupakan wilayah RT 2 RW 3 yang mana menggunakan insektisida yang mengandung bahan aktif fenvalerat. Untuk tempat kedua yaitu RT 1 RW 3 yang mana menggunakan bahan aktif profenofos. Untuk tempat 3 yaitu di wilayah RT 1 RW 3 yang mana menggunakan bahan aktif alfa supermetrin. Untuk tempat 4 yaitu wilayah RT 3 RW 1 yang menggunakan bahan aktif dimetoat, dan untuk tempat 5 yaitu wilayah RT 1 RW 1 yang menggunakan insektisida yang mengandung chlorpyrifos. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil identifikasi. Dari hasil survei di beberapa tempat, diperoleh bahan aktif insektisida yang sering digunakan ada 5. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, yang pertama yaitu adalah fenvalerat. Fenvalerat merupakan insektisida serta akarisida non-sistemik yang bekerja sebagai racun kontak dan racun perut. Fenvalerat digunakan untuk membasmi hama serangga ataupun vektor penyebab penyakit. Fenvalerat sendiri stabil terhadap cahaya, panas, dan kelembapan, tetapi tidak stabil pada media alkali. Untuk tabel di layar adalah dosis dan sasaran fenvalerat. Untuk tanaman bawang merah dengan hama sasaran ulat graya dengan dosis 0,25 sampai 0,5 ml per liter. Lalu yang kedua ada cabai dengan hama sasaran ulat graya dan hama trips dengan dosis keduanya 0,25 sampai 0,5 ml per liter. Lalu ada jeruk
dengan hama sasaran Hamadia forinacea dengan dosis 0,25 sampai 0,5 ml per liter. Yang keempat ada kakao dengan hama sasaran penghisap buah dengan dosis 0,25 sampai 0,5 ml per liter. Dan yang terakhir adalah tanaman kapas dengan hama sasaran penggerek pucuk dengan dosis 0,5 sampai 1 ml per liter. Untuk bahan aktif yang kedua adalah profenalfos. Curacuran 500 isi merupakan merek dagang untuk pestisida yang berbahan aktif profenalfos. Pestisida ini termasuk dalam kategori racun kontak lambung dan berspektrum luas yang mampu bereaksi cepat untuk mengendalikan serangan beragam hama, terutama ulat bawang. Berdasarkan penelitian terhadap pasien yang diracuni dengan profenalfos dan proteofos, relatif kimia yang dekat, senyawa tersebut telah digambarkan sebagai toksisitas cukup parah, menyebabkan kegagalan pernafasan. Next. Untuk yang ketiga adalah alfa-sipermetrin. Alfa-sipermetrin merupakan insektisida sintetik piretroid tipe 2, yaitu insektisida yang berasal dari campuran beberapa ester yang disebut piretrin. Bahan aktif ini merupakan insektisida racun kontak dan racun perut. Insektisida sintetik piretroid sangat umum digunakan untuk insektisida rumah tangga yang menekankan pentingnya faktor keamanan. Bahan aktif selanjutnya adalah dimethoate. Dimethoate ini merupakan insektisida yang berasal dari golongan organofosfat yang bersifat semi persisten. Golongan ini dianjurkan pemerintah sebagai pengganti golongan organoklorin yang bersifat persisten yang sudah dilarang penggunaannya karena menimbulkan efek samping yang merugikan. Dimethoate ini bekerja sebagai racun kontak dan racun perut, serta memiliki spektrum luas untuk mengendalikan hama-hama dari tungau, kumbang, lalat, trips, dan nyengat. Selanjutnya yaitu chlorpyrifos. Menurut WHO, chlorpyrifos adalah insektisida golongan organofosfat yang bersifat non-sistemik yang bekerja ketika terjadi kontak dengan fluid, termakan, dan terhirup. Penerapan chlorpyrifos pada bibit dan tumbuhan dilakukan dengan penyemprotan langsung atau tidak langsung. Penggunaan utama chlorpyrifos adalah mengontrol lalat, nyamuk dalam bentuk larva dan dilosa, berbagai jenis pertanian, hama rumah tangga, dan larva dalam air. Pengaruh pengaplikasian insektisida terhadap lingkungan. Penyemprotan dan pengaplikasian insektisida selalu berdampingan dengan masalah lingkungan. Beberapa dampak penggunaan insektisida yang berhubungan dengan lingkungan dan ekosistem adalah yang pertama yaitu punahnya spesies. Hewan muda dan larva adalah hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar, dan ada pula yang tidak. Meskipun hewan mampu beradaptasi, namun harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati. Dampak selanjutnya yaitu terjadi peledakan hama. Penggunaan insektisida dapat pula mematikan predator. Jika predator punah, maka serangga dan hama akan berkembang tanpa kendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahesri. Baik, untuk pengaruh pengaplikasian dari insektisida terhadap lingkungan selanjutnya adalah adanya gangguan keseimbangan lingkungan. Nah, jadi dari penggunaan insektisida ini dapat menyebabkan punahnya spesies tertentu. Nah, punahnya spesies ini dapat merubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Nah, rantai makanan, jaring-jaring makanan dan aliran energi menjadi berubah, akibatnya keseimbangan lingkungan, daur materi, dan daur
biogeokimia juga menjadi terganggu. Kemudian pengaruh selanjutnya dari pengaplikasian insektisida dalam lingkungan adalah pada kesuburan tanah yang menjadi berkurang. Jadi dari penggunaan insektisida ini dapat mematikan fauna tanah dan dapat juga menurunkan kesuburan tanah. Jadi dengan penggunaan pupuk yang terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Selanjutnya. Nah, kemudian ada pengaruh selanjutnya dari pengaplikasian insektisida, yakni adalah kerusakan tanah atau lahan. Jadi, karena penggunaan insektisida ini, tanah atau lahan dapat mengalami kerusakan akibat adanya kemerosotan struktur tanah. Yakni adalah pemadatan tanah dan erosi. Jadi, penurunan tingkat kesuburan tanah, keracunan, dan pemanasan tanah, serta kelebihan garam di permukaan tanah serta polusi tanah menjadikan tanah mengalami kerusakan. Kemudian salah satu faktor yang terlibat dalam degradasi tanah adalah aktivitas pertanian dalam penggunaan pupuk dan insektisida secara berlebihan. Selanjutnya, nah, jadi dari presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini adalah bahwa insektisida merupakan zat kimia yang berfungsi sebagai pemberantas serangga pengganggu. Insektisida banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis di mana kejadian penyakit melalui vektor ini sangat tinggi. Kemudian dari hasil survei, bahan aktif insektisida yang sering digunakan, ya ini ada fenvalerat, proponefos, alfa-sipermetrin, dimetoate, klorpirifos, dan kemudian kesimpulan selanjutnya adalah penggunaan bahan aktif insektisida memang memberikan manfaat untuk memberantas serangga pengganggu maupun faktor-faktor penyakit, tetapi juga memberikan pengaruh buruk kepada lingkungan dan ekosistem. Kemudian yang terakhir bahwa penggunaan insektisida ini dapat berdampak buruk yang terjadi, yakni seperti punahnya spesies, peledakan hama, penggangguan keseimbangan lingkungan, kesuburan tanah berkurang, dan kerusakan tanah atau lahan. Selanjutnya, nah berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.